Halo sahabat mindset cerdas, ketemu lagi kita. Apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia tentunya. Kali ini saya juga ingin sharing kembali dengan buku-buku yang sangat mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi kita semua. Kali ini saya punya buku yang ditulis oleh Profesor Eka Warna. Judul bukunya adalah Manajemen Konflik dan Stres. Kamu pernah stres? Atau pernah berkonflik dengan orang lain? Nah, ini ada dua topiknya, yaitu manajemen konflik, yang satu lagi stres. Kali ini kita bahas yang stresnya. Semua orang pasti pernah mengalami stres, hanya tingkatan dari stres itu yang membedakannya. Kenapa? Karena stres itu salah satu kejadian dalam kehidupan ini sebagai reaksi pada stresor yang masuk pada diri seseorang. Tergantung dari bagaimana kekuatan kita, tubuh kita untuk mengelola stresor yang masuk di dalam tubuh kita. Artinya masuk dalam tubuh itu bukan dalam artian harafiah ya, karena biasanya stres itu lebih kepada psikis, kepada pemikiran, sikap, kecewa, jadi bukan secara fisik tentunya. Nah, buku ini sangat menarik. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa fakta tentang stres itu agak mengejutkan. Dinyatakan di sini bahwa stres pada ambang-ambang tertentu justru akan membawa dampak positif. Antara lain dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan kerja, membangkitkan motivasi, dan meningkatkan kreativitas, inovasi dari seseorang maupun kelompok. Artinya, stres tidak perlu dihindari. Yang perlu adalah dikelola dengan baik. Jangan sampai stres itu akan menggerogoti jiwa dan kesehatan individu yang mengalami stres tersebut sehingga terkalahkan oleh stresor yang masuk. Jadi intinya bahwa semua orang pasti pernah stres dan semua orang dalam kehidupan ini pasti pernah mendapatkan stresor yang mengakibatkan stres. Misalnya yang ringan-ringan, pada saat kita di jalan, kemudian tiba-tiba kondisi macet, ada mobil di belakang kita yang klakson-klakson, itu kan buat kita jengkel. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik itu yang ringan, maka kita akan menjadi kayak stres gitu ya. Atau misalnya kita diburu waktu, harus hadir di suatu acara dan jalanan macet, pasti stres. Kamu pernah ngalami nggak? Pada saat kita waktu terbatas dalam suatu perjalanan sangat macet, padahal kita sudah ditunggu di acara tersebut. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, maka stres kecil itu akan menyebabkan reaksi dalam tubuh kita yang akan mengganggu produktivitas kita. Karena apa? Kita langsung bad mood kan kalau stres. Jadi yang penting bagaimana mengelola stres tersebut. Artinya seperti contoh tadi, kalau kamu di jalan kemudian tiba-tiba macet, padahal kita harus cepat sampai, kita harus sadari bahwa kita nggak bisa mengontrol jalanan yang macet ini. Percuma kalau kita jadi stres gara-gara itu, ya nikmati aja. Kita mungkin putar musik sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan dengan kita tetap moodnya yang baik. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hubungan antara peningkatan stres dengan peningkatan kinerja ini hasil penelitian yang kemudian menjadi suatu teori yang disebut dengan Yerkes-Dodson. Semua yang sering baca buku tentang stres biasanya banyak nih menyadur hasil hukum Yerkes-Dodson. Dia katakan bahwa kinerja terbaik itu akan dicapai ketika stres meningkat.
hingga mencapai batas optimum. Catat, optimum, bukan maksimum. Pada saat mencapai batas optimum. Nah, setelah batas optimum ini dicapai, terjadi kinerja yang baik. Namun, apabila stres itu terus meningkat dari optimum menjadi maksimum, ini justru bisa menurunkan kinerja. Ada penelitian Walter Cannon. Jadi Walter Cannon ini seorang peneliti dari Harvard Medical School. Dia meneliti bagaimana reaksi tubuh manusia pada saat mengalami stres. Di sana dia ceritakan di dalam penelitiannya kira-kira seperti ini. Ada orang berjalan di lorong gelap, lupa menggunakan kacamata, padahal dia biasanya pakai kacamata. Kemudian di depannya itu ada orang besar yang seakan-akan menghalangi dia untuk jalan di lorong itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang pertama tentunya dia dalam hatinya, wah ini bahaya. Tetapi selain itu muncul reaksi di dalam tubuhnya, yaitu yang pertama adalah jantungnya berdebar kencang, kemudian sedikit menahan nafas, mulai berkeringat, ototnya tegang, dan seluruh rangkaian ini terjadi di dalam tubuh. Itulah reaksi tubuh pada saat sinyal stres itu masuk ke otak kita. Kemudian Cannon ini dari Harvard Medical School ini meneliti juga, mengidentifikasi bagaimana reaksi stres ini ternyata manusia itu punya respon melawan. Apabila ada stresor masuk ke dalam tubuh manusia, kita itu punya respon lawan namanya, respon lawan, fight or flight response. Nah, tubuh akan mempersiapkan diri. Ketika stresor masuk, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Ya, melakukan perlawanan atau melarikan diri dari stres tersebut. Nah, dalam pembahasan penelitian dari Cannon ini disebutkan bahwa pada umumnya manusia itu punya respon melawan daripada melarikan diri dari stres yang ada. Artinya sebetulnya secara alamiah kita itu sudah dibekali amunisi ya, dibekali senjata untuk melawan stres yang masuk atau menghadang atau kita rasakan. Masalahnya, apakah kita bisa memunculkan perlawanan tersebut atau bahkan menyerah terhadap stres yang masuk? Ini akibatnya akan berbeda. Kalau ada stres, kemudian kamu menyerah, maka akan muncul reaksi-reaksi negatif pada tubuh. Tapi kalau ada stres, kemudian kita kelola, kita lawan, kita kendalikan, maka yang muncul adalah semangat berjuang. Semangat berjuang untuk mengatasi stres tersebut. Nah, ini reaksinya berbeda. Kamu pilih yang mana? Apakah menyerah terhadap stresor yang masuk atau kita lawan stres tersebut? Ya harus dilawan dong, ya kan? Kita harus menang terhadap stres tersebut. Memang tadi dikatakan bahwa pada tingkat optimum, stres itu bisa meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan motivasi. Tapi ada ambang-ambang tertentu yang memang pada akhirnya kalau stresornya itu terlalu tinggi bagi kita dan kita tidak bisa sepenuhnya untuk mengelolanya, untuk melawannya, maka akan ada dampak-dampak terhadap tubuh kita. Tapi namanya stresor optimum atau maksimal itu kan sangat relatif. Kalau kita yang kuat, kita selalu melihat stresor itu optimum kita bisa lawan. Tidak ada stresor yang maksimal apabila bisa dikontrol. Jadi para sahabat mindset cerdas, bila ada stres jangan menyerah, jangan dihindari. Kita bersahabat saja dengan stresor yang ada di sekeliling kita,
justru kita kendalikan sehingga kita bisa mengatasi stresor tersebut dan kita menjadi pemenangnya. Bisa, pasti bisa. Sampai jumpa.